Dan harganya juga emang bersahabat banget. Dan harganya juga emang ramah banget. Dan harganya juga emang murah gitu ya bagi aku. Hai guys, balik lagi sama aku Maya. Jadi di video kali ini sesuai dengan thumbnail dan judulnya, aku mau bikin acne story gitu ya. Jadi di sini aku bakal maksudnya ada 3 poin gitu. Yang pertama, apa sih penyebab jerawatnya, dan kedua, produk-produk apa aja yang pernah aku pakai, ketiga, skincare yang aku pakai sampai akhirnya jerawat aku hilang gitu. Tipe jerawat aku itu kayak jerawat batu tapi ada putih-putihnya gitu lah, dan itu gampang hilang tapi gampang juga timbulnya. Jadi sebelum masuk ke intinya, aku mau cerita dulu kalau dulu itu aku paling nggak percaya diri banget sama yang namanya fotoin muka aku pas lagi jerawatan. Aku paling nggak mau foto pas lagi jerawatan. Jadi foto yang di thumbnail itu aku memang nyomot dari Google, tapi tipe jerawatnya itu sama kayak gitu sih, mirip-mirip. Oke, jadi awal mula aku jerawatan itu berawal dari zaman aku SMA. Jadi SMA itu aku kan anak dancer ya gitu ya. Jadi otomatis kalau misalnya perform, kayak kalau misalnya ada event, perpisahan atau pensi, itu mewajibkan aku bermake up gitu ya. Nah, setelah bermakeup itu, full makeup ya, itu aku sama sekali nggak pernah bersihin muka aku gitu. Jadi kayak ya udah biarin aja gitu sampai hilang sendiri, dan sampai nantinya bakalan ketemu step cuci muka lagi gitu. Jadi kalian bisa bayangin betapa kotornya muka aku, dan pasti pori-pori aku tuh tersumbat banget kan. Karena aku tuh saking nggak ngertinya yang namanya ngerawat muka tuh, untuk pakai lip tint, lipstick dan lain sebagainya itu nggak pernah. Jadi waktu SMA itu aku cuma pakai bedak bayi doang gitu. Dan akhirnya aku kayak cari-cari gitu ya, kayak krim-kriman buat muka gitu, karena aku waktu itu belum ngerti banget kan ya. Terus karena dulu pengetahuan soal kecantikan itu benar-benar minim banget, akhirnya aku beli krim di warung. Itu namanya aku nyebutnya krim dokter gadungan ya, karena itu dijual di warung. Jelas-jelas itu abal-abal banget kan, karena aku nggak ngerti itu loh sama krim-kriman muka. Krim dokter yang tempatnya itu kayak vanili segini. Kalian tahu kan tempat vanili yang buat bolu itu? Nah, itu tempat krimnya kayak gitu. Nah, aku pakai kan 1 kali 2 kali, dan muka aku kayak panuan dong, nggak rata gitu, kayak ada putih-putihnya, belentang-belentong gitu loh. Jadi aku berhenti pakai krim itu, dan aku nemuin lagi. Kalian pasti tahu obat jerawat yang gambarnya wayang. Itu tuh sebenarnya dipakainya tuh enak banget ya, kayak ada sensasi mintnya gitu, bikin jerawat aku kan kayak gatel-gatel gitu, jadi bisa ngilangin gatel-gatelnya gitu ya, kayak ada efek dinginnya gitu. Tapi karena aku takut ya yang namanya kalau ngebersihin muka tuh aku takut kalau misalnya jerawatnya sampai pecah atau gimana. Jadi aku tuh kalau ngebersihin ternyata nggak bersih gitu ya, ternyata obat jerawat wayangnya itu masih nempel. Akhirnya tambah tersumbat lah gitu. Nah, setelah nyobain obat jerawat wayang itu, karena nggak cocok, jadi aku berhenti kan. Akhirnya aku bingung harus pakai apa lagi, dan selama SMA itu sampai akhirnya lulus, aku cuma pakai bedak bayi doang. Jadi benar-benar parah-parahnya banget gitu jerawat aku. Sampai akhirnya aku masuk kuliah kan. Kakak aku sama sih, kakak aku punya kulit berjerawat juga, tapi kita jerawatnya beda tipe. Nah, pada saat itu kakak aku pakai krim Tabita RD, krim racikan online gitu ya. Pada saat itu tuh krimnya lumayan mahal banget ya, sekitar 300-an kalau nggak salah. Itu punya kakak aku, karena aku memang gak punya budget buat beli krim kayak gitu, jadi aku tuh cuma sebatas minta doang gitu ya, karena kakak aku juga cocok pakai krim itu, jadi aku ikut-ikutan lah. Pas pakai krim Tabita RD itu, muka aku tuh kayak perih gitu ya, kayak mengelupas gitu sih. Tapi setelah itu muka aku bener-bener hilang jerawatnya gitu. Kakak aku juga sama hilang jerawatnya.
Tapi sekalinya muncul jerawat, itu jerawatnya jadinya warna merah banget gitu ya, dan agak susah banget hilangnya, agak lama gitu. Setelah beberapa lama, kan kulit badan aku kan kuning langsat gitu ya, tapi makin lama pakai krim Tabita RD ini, muka aku jadi putih banget gitu. Putihnya kayak udah putih nggak wajar, kayak menurut aku keputihan banget gitu. Dan selain itu bibir aku juga jadinya kayak hitam banget gitu. Setelah habis beberapa paket tuh ya, akhirnya kita berhenti kan tuh pakai Tabita RD. Selama beberapa bulan gitu kita nggak pakai krim apa-apa, tapi muka kita masih oke-oke aja gitu, nggak jerawatan lagi semenjak pakai krim Tabita RD gitu. Tapi setelah beberapa bulan jerawat aku nongol lagi kayak dulu, kayak kecil-kecil gitu. Kebetulan akhirnya waktu itu ada klinik baru namanya klinik Nafa Green. Akhirnya aku sama kakak aku itu coba gitu ya ke klinik Nafa Green, dan pas udah daftar di sana ya, itu harganya menurut aku masih terbilang murah banget untuk kantong pelajar gitu ya, karena 100.000 itu bisa dapat 4 produk gitu ya, kayak tonernya, terus facial wash, krim malam, sama krim siang gitu. Dan setelah berapa lama pakai krim Nafa Green itu, aku sama kakak aku itu cocok gitu, nggak keluar jerawat, nggak bikin putih, tapi lebih mencerahkan gitu, sesuai sama warna kulit aku. Terus lebih kenyal, glowing menurut aku. Apalagi kalau misalnya dibarengi sama facial atau treatment gitu, itu bakalan lebih bagus lagi. Nah, foto yang di thumbnail itu, yang ini, itu tuh foto pas aku rajin banget pakai krim Nafa Green plus facial atau treatmentnya gitu. Itu benar-benar menurut aku bagus banget gitu ya. Tapi memang kalau misalnya sekali, 2 kali nggak pakai itu bakalan kayak kusem dan beruntusan gitu ya. Ada banyak yang bilang juga sih kayak gitu, cuma aku tetap suka sama hasilnya gitu ya. Nah, aku akhirnya pakai krim Nafa Green tuh selama berapa tahun karena emang cocok. Sampai akhirnya aku akhir semester gitu ya, ngepas banget ke skripsian. Itu dimana aku ngeluarin budget banyak buat skripsian, meskipun aku masih dibiayain sama orang tua aku, tapi aku masih harus ngeluarin biaya buat skripsian, fotokopi lah, inilah itulah. Karena budget itu benar-benar pas-pasan banget buat skripsian, waktu itu sibuk. Akhirnya aku berhenti pakai Nafa Green. Nah, habis itu kakak aku ngerekomendasiin aku produk Hada Labo gitu. Dan waktu itu aku cuma pakai facial wash sama ini yang lotionnya. Facial washnya itu nggak bikin ketarik, kayak bikin ringan sih, kayak gentle skin Cetaphil gitu. Menurut aku mirip-mirip kayak gitu rasanya. Terus pakai si lotionnya juga cocok gitu, bikin kenyal di muka aku gitu. Akhirnya aku pakai Hada Labo tuh selama berapa tahun ya, 1 tahunan gitu ya. Aku nggak nongol jerawat, kalaupun nongol jerawat itu cepet keringnya, nggak kayak dulu gitu. Cuma bodohnya aku nggak pakai moisturizer atau pelembab gitu ya sama sekali. Jadi muka aku bener-bener kering banget gitu ya, karena si Hada Labo ini mengontrol minyak aku banget gitu, jadi nggak gampang berminyak. Sampai keriput di mata aku tuh sampai kelihatan banget jelas, dan akhirnya jadi kusam gitu. Kebetulan aku punya budget lagi gitu, akhirnya aku balik lagi ke Nafa Green karena aku masih tetap suka sama Nafa Green. Nah, waktu itu kan aku pakai facial washnya, toner, sama krim malam dan krim mata. Jadi krim siangnya habis. Jadi intinya produk yang sekarang aku pakai adalah Nafa Green yang lebih utamanya. Kalau misalnya Hada Labo itu kayak sesekali aja gitu. So, karena sekarang aku baru pakai beberapa mingguannya pakai Nafa Green, nanti aku bakalan bikin video skincare rutin Nafa Green gitu ya. Tapi kalau misalnya udah kelihatan hasil dan udah rutin facial atau treatment gitu, supaya hasil lebih maksimal dan aku bisa review ke kalian gitu. Nah, itu dia tadi akne story aku.
Sebenarnya sayang bangetnya itu karena aku nggak pernah fotoin muka aku pas lagi berjerawat gitu, karena saking nggak pedenya gitu. Tapi nggak apa-apa ya, yang penting sekarang aku udah nemuin produk yang cocok di muka aku gitu. Nah, sampai di sini aja video aku kali ini. Buat kalian yang mau tanya-tanya, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!